Di sini saya ingin menjelaskan mengenai poin tentang kesalahan umum dalam sampling. Para peneliti pemula mungkin akan melakukan beberapa kesalahan. Sebagian dari kesalahan-kesalahan sampel pada umumnya terdapat 7 poin. Yang pertama adalah menyelesaikan subjek-subjek untuk suatu sampel karena tersedia dan ini menyenangkan bagi peneliti untuk menggunakannya. Di samping menyeleksi subjek-subjek dengan berdasarkan ketepatan dalam hal-hal populasi target, jika sampel tidak tepat, temuan-temuan dari kajian tidak dapat digeneralisasikan. Poin yang kedua adalah menyeleksi subjek-subjek untuk kelompok yang dibandingkan dari populasi-populasi yang berbeda, jika perbandingan antara kelompok-kelompok tidak valid. Poin yang ketiga yaitu menyeleksi suatu sampel yang tidak tipikal dari populasi. Yang keempat adalah menyeleksi suatu sampel yang terlalu kecil untuk desain penelitian dan analisis statistik yang digunakan. Poin yang kelima adalah menyeleksi sampel yang gagal memenuhi desain penelitian. Poin yang keenam adalah menggunakan relawan tetapi gagal untuk menentukan apakah mereka berbeda dengan para non-relawan tentang beberapa karakteristik atau kemampuan yang krusial pada kajian tersebut. Poin yang ketujuh adalah menyeleksi sampel yang tidak membuat syarat-syarat untuk pergeseran dan mungkin pada akhir kajian terbukti terlalu kecil. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Syafitri. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya, karena keterbatasan dana, karena tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian sampel, ciri-ciri sampel yang baik, manfaat dari sampel, dan alasan sampling. Yang pertama adalah pengertian sampel. Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Atau sampel juga bisa disebut sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu, yang dapat mewakili populasi. Poin selanjutnya adalah ciri-ciri sampel yang baik. Di sini ada 3 ciri-ciri sampel yang baik. Yang pertama ada sampel dipilih dengan cara hati-hati, dengan menggunakan cara tertentu dan benar. Yang kedua adalah sampel harus mewakili populasi sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi. Dan ciri-ciri selanjutnya adalah besarnya ukuran sampel, hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditolerir dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara karakteristik. Nah, yang poin selanjutnya yang akan saya bahas adalah manfaat dari sampel. Sampel bermanfaat untuk membandingkan antara kenyataan dengan keharusan yang dilakukan si peneliti. Dalam hal ini, informasi yang diperoleh bisa memenuhi tujuan penelitian, maka dibutuhkan ketepatan dari data yang dikumpulkan. Agar data yang diambil berguna, maka data tersebut haruslah objektif. Yang dimaksud objektif di sini adalah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan representatif, yaitu mewakili keadaan yang sebenarnya. Variasinya kecil, tepat waktu, dan relevan untuk menjadi persoalan yang sedang menjadi pokok pembahasan. Dan yang poin selanjutnya adalah alasan sampling. Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan. Yang diantaranya adalah ukuran populasi dalam hal populasi tak terbatas, jadi tak terhingga, berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Pada dasarnya sifat konseptual, karena itu sama sekali tidak mungkin mengumpulkan data dari populasi seperti itu. Demikian juga dalam populasi terbatas atau terhingga, yang jumlahnya sangat besar, tidak praktis untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Selanjutnya adalah masalah biaya. Besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar biaya yang diperlukan. Lebih-lebih bila objek itu tersebar di wilayah yang cukup luas. Oleh karena itu, sampling ialah salah satu cara untuk mengurangi biaya. Yang selanjutnya adalah masalah waktu. Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal itu, apabila waktu yang tersedia terbatas,
dan kesimpulan diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel dalam hal ini lebih tepat. Yang selanjutnya adalah masalah ketelitian. Masalah ketelitian adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian dalam hal ini meliputi pengumpulan, pencatatan, dan penganalisis data. Penelitian terhadap populasi belum tentu ketelitian terselenggara. Boleh jadi, peneliti akan bosan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghindari itu semua, penelitian terhadap sampel memungkinkan ketelitian dalam suatu penelitian. Poin selanjutnya adalah masalah ekonomis. Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti. Apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah diperlukan? Jika tidak, mengapa harus dilakukan penelitian? Jadi dengan kata lain, penelitian sampel akan lebih ekonomis daripada penelitian populasi. Jadi, sampel digunakan jika populasi yang diteliti besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi. Kendala tersebut dapat terjadi karena adanya keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu yang dimiliki peneliti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Fitriani, NIM 1908107112. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi. Populasi itu berkenaan dengan data, bukan barang atau bendanya. Nah, populasi itu adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Nah, selain itu, populasi juga merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu. Nah, ini itu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, populasi ini tidak hanya berupa orang, tetapi bisa juga berupa benda yang lainnya. Misalnya populasi bank swasta di Indonesia, tanaman, rumah, alat-alat, perkantoran, dan jenis pekerjaan. Selanjutnya yaitu pengertian populasi menurut Sugiono. Nah, Sugiono ini memberikan pengertian populasi. Populasi itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa populasi itu merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Selanjutnya yaitu jenis populasi. Nah, populasi ini itu terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu populasi terbatas dan yang kedua populasi tak terbatas atau tak terhingga. Populasi terbatas yaitu mempunyai sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya. Sedangkan populasi tak terbatas yaitu sumber datanya tidak dapat ditentukan batasan-batasannya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Terdapat dua jenis populasi, yaitu yang pertama populasi terbatas dan yang kedua yaitu populasi tak terbatas atau tak terhingga. Nah, populasi terbatas itu mempunyai sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya. Nah, sedangkan populasi tak terbatas yaitu sumber datanya tidak dapat ditentukan batasan-batasannya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Berdasarkan sifatnya, populasi dapat dibedakan menjadi populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu mempersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Nah, sedangkan populasi heterogen itu adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang berbeda atau bervariasi sehingga perlu ditetapkan batasan-batasannya baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
Selanjutnya yaitu cara mengambil anggota sampel. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberi peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, cara ini sering disebut dengan random sampling atau cara pengambilan sampling secara acak. Pengambilan sampel secara random atau acak dapat dilakukan dengan bilangan random, komputer, maupun dengan undian. Bila pengambilan dilakukan dengan undian, maka setiap anggota populasi ini diberi nomor terlebih dahulu sesuai dengan jumlah anggota populasi. Jika pengambilan sampel adalah random, maka setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Arianti, NIM 1908 107081. Di sini saya dari kelompok 7 mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan ukuran sampel dan cara mengambil sampel atau teknik sampel. Nah, yang pertama ada cara mengambil sampel. Teknik sampel adalah teknik pengambilan sampling. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan disajikan di sumber data yang sebenarnya. Nah, secara umum cara atau teknik pengambilan sampel itu ada dua. Ada random sampling dan non-random sampling, atau bisa disebut juga dengan probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama ada probability sampling atau random sampling, yaitu teknik atau cara pengambilan sampling yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih untuk menjadi anggota sampling. Nah, yang kedua ada non-probability sampling atau disebut juga dengan non-random sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang untuk kesempatan bagi setiap unsur atau anggota yang dipilih untuk menjadi sampel. Selanjutnya ada menentukan ukuran sampel. Nah, atau anggota sampel. Jumlah sampel yang diharapkan yaitu 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Jadi, bila jumlah populasi 1000 dan hasil peneliti itu akan diberlakukan untuk 1000 orang tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut, yaitu 1000 orang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathan Aziz Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 19081071004 dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas mengenai populasi dan sampel. Adapun fokus pembahasan yang akan saya bahas di sini adalah mengenai bagaimana contoh dari pengukuran sampel itu sendiri. Oke, baik, langsung saja. Nah, di sini contohnya adalah akan dilakukannya penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, yaitu oleh pemerintah daerah tertentu, yang dimana kelompok masyarakat itu terdiri dari 1000 orang yang dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu ada lulusan S1 sebanyak 50, kemudian sarjana muda 300, SMK sebanyak 500, SMP 100, lalu SD 50. Nah, itu adalah populasi berstrata berdasarkan jenjang pendidikan. Nah,
bila jumlah populasi 1000, kesalahannya 5%, maka jumlah sampelnya adalah sama dengan 258. Karena populasi berstrata, maka sampelnya juga berstrata, yaitu stratanya ditentukan menurut jenjang pendidikan. Kemudian, dengan demikian masing-masing sampel untuk tingkat pendidikan harus proporsional. Artinya apa? Yaitu sesuai dengan populasinya. Nah, berdasarkan perhitungan dengan cara berikut, yaitu jumlah sampel untuk kelompok S1 adalah sama dengan 14, kemudian SM sama dengan 83, SMP itu sama dengan 139, SMP ada 14, dan SD ada 28. Nah, perhitungannya yaitu S1 sama dengan 50/1000 dikali 258 sama dengan 13,90 atau 12,9. SMA sama dengan 300/1000 dikali 258 sama dengan 83,40. SMK 500/1000 kali 258 sama dengan 139. Kemudian SMP adalah 27,8 sama dengan 25,8. SD 50/1000 kali 258 sama dengan 12,9. Jadi jumlahnya adalah 258. Nah, pada perhitungan yang menghasilkan pecahan atau terapat koma sebaiknya dibulatkan ke atas sehingga jumlah sampelnya lebih 259. Hal ini lebih aman daripada kurang dari 258.